Muhammad itu adalah nama daripada sifat Allah. Nur Muhammad, Ruh Muhammad, rasa. Nur Muhammad itu juga adalah Ruh Muhammad. Ruh Muhammad itu juga adalah rasa. Jiwa berbeda, bukan ruh. Jiwa bukan Nur Muhammad. Jiwa tidak akan hidup kalau tidak ada Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Campuran antara jiwa dan Nur Muhammad, campuran antara jiwa dengan Ruh Muhammad. Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 elemen penting. Pertama, Allah dalam bentuk zatnya. Kemudian Allah menciptakan hambanya, yaitu menciptakan sifatnya. Dia menzahirkan dirinya menjadi sifatnya, maka dia menciptakan sifatnya. Apa nama sifat itu? Sifat itu bernama Nur Muhammad. Di Nur Muhammad itu adalah nama daripada sifat Allah. Nur Muhammad memiliki 20 sifat. Sifat Allah itu memiliki 20 sifat yang kita ketahui. Kemudian Allah menciptakan lagi jiwa. Nur Muhammad itu nama lain daripada ruh. Namanya saja yang beda, hakikatnya sama. Nur Muhammad itu sudahlah ruh. Ruh itu sudahlah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad, Ruh Muhammad adalah sama. Jiwa, sekarang Allah menciptakan jiwa. Jiwa berbeda, bukan ruh. Jiwa bukan Nur Muhammad. Jiwa adalah ciptaan Allah yang di dalam jiwa itu terkandung unsur api, angin, air, tanah. Jiwa kalau dia berbentuk, profilnya sama dengan raga kita manusia ini, indra zahir kita. Jadi kalau itu yang sering dilihat di dalam cermin, profil yang ada di dalam cermin, itulah yang disebut dengan jiwa. Ketika kita melihat dalam keadaan tidur, profilnya sama sebagaimana manusia zahir, sebagaimana zahirnya manusia, maka itu disebut dengan jiwa. Tetapi ketika dia keluar ke bumi melalui hidung atau melalui mulut, itulah yang disebut dengan nafas. Jadi nama lain daripada jiwa itu adalah nafas. Nama lain daripada nafas adalah jiwa. Dia berada di luar hidung, dia berada di luar mulut, maka namanya nafas. Dia belum berbentuk sehingga namanya nafas. Tetapi kalau dia hidup ke dalam, masuk ke dalam diri raga manusia, maka dia berbentuk sebagaimana raga manusia. Itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi nafas dan jiwa itu hakikatnya sama. Nur Muhammad dan Ruh Muhammad hakikatnya sama. Ada 3 nama yang sama. Nur Muhammad, Ruh Muhammad, rasa. Nur Muhammad itu juga adalah Ruh Muhammad. Ruh Muhammad itu juga adalah rasa. Namanya saja yang berbeda tetapi hakikatnya satu. Rasa itulah Nur Muhammad. Ruh Muhammad itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Nur Muhammad. Kemudian jasmani adalah raga kita. Yang hakikat asal daripada jasmani adalah setetes mani dan ovum ibunda kita. Ayahanda dan ibunda melakukan ibadah batin, maka terjadilah mani-manikam, percampuran antara setetes mani dengan ovum, sehingga lahirlah kita atau terbentuk dan terlukislah jasmani ini. Setetes mani berubah menjadi segumpal darah, kemudian Allah merubah segumpal darah itu menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit. Ketika hidup, jasmani ini karena jiwa masuk duduk tinggal di dalam jasmani, raga.
Jiwa tidak akan hidup kalau tidak ada Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Campuran antara jiwa dan Nur Muhammad, campuran antara jiwa dengan Ruh Muhammad, campuran antara jiwa dengan rasa, itu yang dimaksud, itu yang disebut dengan nyawa. Jadi jiwa ini berada di tengah-tengah. Jiwa itu diapit oleh Nur Muhammad atau Ruh Muhammad atau rasa. Jiwa ini juga diapit oleh hawa, hawa rabaniyah dan hawa-hawa bumi. Yang tugas kita memerangi adalah hawa. Ketika nafas keluar menjemput makan minum dari bumi masuk ke dalam, maka percikan-percikan cahaya-cahaya hawa, makanan-makanan dan minuman yang ada di alam semesta ini dibawa masuk, itu yang disebut dengan hawa bumi. Tapi hakikatnya pancaran percikan cahaya api, angin, air, tanah yang menjadi pembentukan profil jiwa tadi itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bernama hawa rabbani atau hawa mutmainnah. Karena dia keluar dari hidung, keluar dari mulut, dia pesiar di bumi, dia mengambil makanan minuman di bumi, maka percikan dari bumi, cahaya makan dan cahaya minuman, cahaya alam semesta di bumi adalah menjadi hawa bumi. Campuran antara hawa bumi dengan jiwa disebut dengan hawa jiwa. Jiwa ini pun selain bernama nafas, dia juga bernama nafsu. Di dalam bahasa Arab, nafsu itu adalah an-nafs. Di dalam bahasa Arab, an-nafs itu adalah diri kita. An-nafs itu adalah jiwa kita. An-nafs itu juga adalah nafas kita. Maka antara nafsu, jiwa, dan nafas hakikatnya satu. Namanya saja yang berbeda. Sedangkan hawa itu adalah nafas yang mengambil makanan minuman di bumi, itu disebut dengan hawa-hawa bumi. Campuran antara hawa bumi dengan jiwa atau nafsu disebut dengan hawa nafsu. Sementara hawa yang diciptakan oleh Allah karena percikan langsung daripada cahaya jiwa yang belum terbentuk, masih dalam bentuk unsur api, angin, air, tanah, itu disebut dengan hawa-hawa ilahiyah, hawa-hawa rabbaniyah, hawa-hawa ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar zikir, kita kasih bersih hawa bumi, maka tinggallah hawa yang tenang. Itulah hawa rabbaniyah, itulah hawa mutmainnah. Kalau gabung antara hawa mutmainnah, hawa rabbaniyah dengan jiwa, dengan Nur Muhammad, maka sempurnalah kita sebagai manusia yang ma'rifat billah. Kamil mukamil. Bukan saja kamil di alam jiwa, tetapi kamil juga di jasmani kita. Karena Nur Muhammad telah meliputi dua elemen sangat bersih dan sempurna, elemen jiwa dan elemen hawa rabbani. Ada tetapi tiada, tiada tetapi ada, itu adalah istilah dalam bahasa tasawuf diberikan kepada posisi kedudukan zat Allah di dalam mentajalikan dirinya pada zahir ciptaannya, dan zahir ciptaannya ini memfanakan dirinya pada diri zat Allah. Pada zat Allah ini apabila mentajalikan dirinya menjadi pada zahirnya, terjadi pada zahirnya, maka itulah insan ini, zahir ini menjadi kamil mukamil. Semuanya telah diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan kenyataan di atas muka bumi. Ini yang disebut dengan Allah tiada yang ada adalah hambanya. Hambanya tiada yang ada, hanyalah Allah. Insya Allah, Allah lah yang berjalan dengan menggunakan media hambanya. Allah lah yang bergerak dengan tangan menggunakan media tangan hambanya. Allah lah yang melihat dengan menggunakan media mata hambanya. Allah lah yang mendengar dengan menggunakan media pendengaran telinga hambanya. Allah lah yang berkalam, berbicara dan bersuara dengan menggunakan mulut hambanya. Itulah proses. Allah tiada yang adalah hamba apabila dilihat secara zahir fisik. Tetapi apabila dilihat secara hakikat, maka hamba tiada yang ada, hanyalah Allah
Itulah di mana hamba telah fana, tiada, dan yang ada hanyalah zat Allah apabila kita memandang dan melihat dengan kacamata rasa, kacamata hakikat. Tetapi apabila kita melihat, memandang dengan kacamata syariat, maka tiada Allah, hambalah yang ada. Maka di dalam istilah sufi tasawuf diistilahkan dengan tiada tetapi ada, ada tetapi tiada. Sedangkan di dalam proses di luar daripada tajalli dan fana, hakikat keberadaan daripada zat Allah itu adalah wujud karena keberadaan adanya, tetapi tiada karena tidak mampu dilihat dengan mata zahir. Maka diistilahkan tiada tetapi ada, ada tetapi tiada. Ada karena keberadaannya, tiada karena tiada nampak wujud penglihatan. Insya Allah itulah hakikat diri zatullah, hanya mampu dilihat dengan rasa tetapi tidak mampu dilihat dengan zahir. Maka dia tiada nampak padahal ada nampak. Dialah maha ada, dibuktikan dengan adanya keberadaan daripada ciptaannya. Karena ciptaan yang ada ini ada karena adanya maha ada, itulah zat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.